Sudah? Ya. Kami, ya, saya Tony, ini Ibu Sugianti, Ketua Tim Advokasi Peggy Setiawan. Kami kuasa hukum Peggy Setiawan baru saja menyerahkan surat pengaduan mengenai hilangnya postingan-postingan akun Facebook atas nama Peggy Setiawan. Ya. Jadi ke Propam Polri. Jadi kronologisnya, Peggy Setiawan ini mempunyai akun Facebook namanya Peggy Setiawan. Ya. Namanya Peggy Setiawan ini. Ini akun Facebooknya. Nah, 21 Mei Peggy Setiawan ditangkap dan beberapa hari kemudian, ya, setelah ditangkap, akun Facebook Setiawan ini masih ada. Bahkan setelah ditangkap, setelah tahu bahwa itu Peggy Setiawan, netizen beramai-ramai mencari akun Facebook Setiawan. Kemudian netizen berhasil men-screenshot, memfoto layar postingan-postingan Peggy Setiawan. Setelah ramai, postingan-postingan Peggy Setiawan itu muncul yang menunjukkan bahwa Peggy Setiawan itu berada di luar Cirebon, berada di Bandung. Kemudian Facebook itu hilang, akun Facebook itu. Nah, setelah hilang, saya dalam satu acara di stasiun TV swasta menanyakan kepada penyidik, harus menjawab kenapa akun Facebooknya hilang. Lalu kemudian tidak lama akun Facebook itu muncul lagi. Namun setelah muncul akun Facebook itu, postingan-postingannya sudah tidak ada. Apa saja postingannya? Postingannya adalah 12 Agustus 2016, Peggy Setiawan menulis status Bismillah on the way Bandung. Dewekan get teteg. Artinya ini mau ke Bandung nih, Bismillah ya, perjalanan ke Bandung. Sendirian juga berani lah. Jadi 12 Agustus Peggy Setiawan pergi ke Bandung. Kemudian masih 12 Agustus, alhamdulillah nyampe. Nunggu jemputan lama, bingit kan? Nunggu jemputan lama banget. Nah, kemudian 17 Agustus 2016 Peggy Setiawan menulis mengais rezeki di kota orang. Ya. Artinya kan di luar, bukan di kota sendiri kan, di kota orang. Nah, kemudian 24 Agustus Peggy Setiawan menuliskan status lupa suasana kampung halaman. Nah, kemudian 1 September Peggy Setiawan menuliskan, ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini. Kenapa saya kena getahnya? Cobaan yang engkau berikan begitu berat, ya Allah. Tanda serunya sampai banyak. Ini kejadian itu kan tanggal 27 Agustus 2016. Tanggal 30 Agustus 2016, 3 hari setelah kejadian, polisi itu mendatangi rumah Ibu Peggy, mengamankan sepeda motor Peggy Setiawan, motor Suzuki Smash berwarna ungu atau pink, dan membawa motornya Pak Suparman, adiknya Ibu, yang tidak ada kaitannya, yang tidak bisa dicurigai sebagai barang bukti ya. Nah, tetapi kemudian motor tersebut dua-duanya belum dibalikin, terutama yang punya Pak Suparman yang dipakai dipinjam oleh polisi ya untuk menyetep, karena motornya Peggy Setiawan ini sudah rusak sebulan yang lalu, nggak bisa jalan sehingga perlu disetep ya Bu. Minjemlah motor buat nyetep, akhirnya dua-duanya dibawa sampai sekarang motor Jupiter itu tidak dibalikin. Ibu bercerita lah, mengabari ke Peggy Setiawan melalui bapaknya bahwa ada polisi mengambil motor dan dituduh membunuh. Oleh karenanya nulis status ini 1 Septembernya Peggy Setiawannya kan. Ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini, kenapa saya kena getahnya? Cobaan yang kau berikan begitu berat. Ini setelah dikabari oleh Ibu, setelah polisi datang ke rumah kan, 30 Agustus 2016. Jadi jelas postingan ini ya menunjukkan bahwa memang Peggy Setiawan tidak tahu apa-apa dan berada di Bandung. Lalu ada lagi postingan yang lebih penting, yang tidak kalah penting ya. Di sini 10 Desember 2016. Ye pulang. Karena proyeknya Peggy Setiawan berada di Bandung itu sejak Juli sampai akhir November itu habis. Bahkan menurut keterangan Pak Agus Koaceng di sana ya, di Rancakasiat, sangat
ingat bahwa Peggy Setiawan, ayahnya bernama Rudi, itu pulang barengan dengan 2 anaknya setelah proyek selesai. Kapan proyek selesai? Proyek selesai adalah akhir November. Makanya ditulis di sini 10 Desember pulang, jadi nyambung. Nah, kemudian, nah ini ya Allah tiap hari berangkat pagi pulang malam, kagak punya waktu buat ngirim main. Nah, rangkaian-rangkaian seperti ini ya, kami menilai ini sangat penting, ini menguntungkan Peggy, menguatkan Peggy bahwa pada saat kejadian berada di Bandung, bukan di Cirebon. Tapi postingan-postingan yang bagi kami penting, ini hilang setelah muncul lagi akun Facebooknya. Maka kami menanyakan pada hari kedua tes psikologi, saya tanya kepada Peggy, Peggy, ini akun Facebook kamu? Saya bilang, saya tunjukin kan, ini akun Facebook kamu. Betul Pak. Kok postingan-postingan kamu hilang? Ya nggak tahu Pak. Kamu masih bisa nggak di penjara, di dalam sel untuk mengendalikan Facebook? Enggak Pak. Saya tanya, penyidik pernah minta password nggak? Iya Pak, pernah minta. Oh pantas kata saya. Pada saat saya nanya, ada Pak Kanit, Pak Denny Mukhtar itu, karena mau turun ke lift, ya saya tanya dulu. Karena pengacara punya hak untuk bertanya kepada tersangka, kepada kliennya, kan itu. Jadi ada 2 dasar. 1, postingan Facebooknya hilang. Kedua, Peggy Setiawan menjelaskan kepada kami bahwa penyidik pernah meminta password. Atas dasar itu, karena kami menganggap akun Facebook postingan-postingan ini menguatkan alibi Peggy berada di Bandung, sementara dihilangkan, maka ini tidak fair kalau memang dihilangkan oleh penyidik. Kami menduga ya, kalau memang dilakukan oleh penyidik, ini kan namanya mengutak-atik barang bukti yang harus dijaga seharusnya keutuhannya. Oleh karenanya ya, biar ada kejelasan, biar ada kepastian hukum, kami mencoba mengadukan permasalahan ini ke Propam. Biar ditindaklanjuti, biar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kalau hasilnya kemudian oh dikunci saja, ya baguslah. Kemudian tapi kalau hasilnya ya kemudian ternyata ada penyalahgunaan wewenang atau benar ada yang menghapus kan, ya berarti tadi menurut Pak Agus yang menerima laporan itu ya dugaannya penyalahgunaan wewenang kalau memang benar diutak-atik. Kami hanya menduga karena ada proses hukum, ada jalurnya. Kalau kami teriak-teriak saja maka tidak ada kepastian hukum. Makanya kami adukan ini biar ada kepastian hukum ya. Jadi ini belum tentu juga ya, misalnya penyidik ini kita, makanya kami melaporkan ini biar ada kepastian hukum ya. Kami hanya menduga karena dasarnya tadi akun Facebooknya postingannya hilang, kemudian menurut Peggy Setiawan penyidik meminta password, maka wajar kami mencurigai, begitu ya. Nah ini tanda terima laporannya. Mana dulu, ini dulu ya. Ya, ganti sini. Sini ya. Sudah? Sudah? Jadi kami minta kepada Bapak Kapolri dalam hal ini Kadipropam Polri agar segera menindaklanjuti pengaduan kami karena ini sudah rame, sudah viral ya. Biar ada kepastian hukum demi menjaga kinerja proses penegakan hukum yang saat ini dilakukan oleh Direskrim Polda Jawa Barat. Tadi Pak Agus selaku SPK penerima pengaduan ini nanti dalam 20 hari akan dihubungi, akan diberitahukan SP3D, surat perkembangan penanganan Dumas. Ya. Jadi ini namanya Dumas. Dan ini dalam waktu 20 hari. Itu. Jadi kami berharap ya dengan diadukannya
mengenai postingan Peggy Setiawan yang hilang ini, ya, maka akan ada kejelasan. Intinya gini, harus fair lah. Kalau memang adanya seperti ini, bukti-bukti ini, ya biarkan, harus fair. Kalau memang harus sampai ke pengadilan, biarlah nanti hakim yang menentukan. Biar hakim yang memutuskan. Apakah dengan postingan Facebook Peggy Setiawan ini menguatkan Peggy berada di Bandung, kan? Itu. Tapi yang jelas, kami sangat yakin kenapa kami harus melaporkan. Karena DPO-nya itu Peggy alias Peron, bukan Peggy Setiawan. Dari putusan pengadilan pun, pengadilan atas nama 8 terpidana yang sudah divonis 1 8 tahun yang 7 seumur hidup, jelas putusan pengadilannya tidak ada menyebut nama Peggy Setiawan, yang adalah Peggy alias Peron. Kendaraan yang disitanya pun dalam putusan pengadilan yang dijadikan barang bukti, 11 pelaku yang 8 divonis, 3-nya DPO, Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Kendaraannya ada 7 sepeda motor, tidak ada menggunakan motor Suzuki Smash. Peggy alias Peron di situ perannya menggunakan motor Vario warna hitam. Ibu, Peggy punya motor Vario warna hitam nggak, Honda? Enggak. Ibu, Honda Suzuki Smash yang disita pada saat 30 Agustus 2016 itu sudah lama rusak, ya? Ya, udah sebulan lebih rusak. Iya. Ibu, pada saat polisi datang menanyakan ke Ibu, ya, Peggy Setiawan berada di mana, Peggy? Ibu jawab, ya, di mana? Iya, ada di Bandung. Di Bandung, kerja. Kalau yakin dari dulu, kenapa tidak ditangkap gitu loh? Penyidik itu pinter-pinter, penyidik Indonesia itu. Penyidik Polri itu pinter-pinter, kenapa nggak ditangkap? Ilan udah rame, sekarang kekejar-kejar dengan keramaian ini. Oke, silakan, ada pertanyaan? Pak, katanya juga akan ke KPK. Iya. Hari ini nanti jam 12, ya, kami ke KPK. Ke KPK ini kaitannya dengan karena menjelang sidang pra peradilan Peggy Setiawan, kami hanya antisipasi saja agar KPK mengawasi, memonitor aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses pra peradilan Peggy Setiawan nanti. Itu. Ya, rekan-rekan paham lah udah. KMA juga, Pak. Nah, KMA karena di Mahkamah Agung ada kewenangan dari unit, ya, Mahkamah Agung namanya Bawas, Badan Pengawasan Hakim, ya, di Mahkamah Agung. Maka kami minta ke Ketua Mahkamah Agung nanti jam 14 siang ini agar mengawasi jalannya persidangan pra peradilan. Supaya ini upaya kami. Karena kami yakin klien kami ini tidak terlibat dalam pembunuhan Vina Eki, sehingga kami memerlukan pengawas-pengawas, ya, yang memang mempunyai otoritas untuk mengawasi semua. Upaya kami semua lakukan. Kalau kami sudah melakukan upaya semua, kemudian masih tetap, ya sudah, berarti kami lihat nanti kami bela nanti di perkara, di pokok perkara, pemeriksaan atau sidang di pokok perkara Peggy nanti, kan. Kalau ternyata di prapidnya itu kemudian sudah diawasi masih saja ditolak, kan gitu. Nah, tapi kami yakin sebenarnya, makanya karena kami yakin kami memerlukan bantuan institusi yang mengawasi itu. Itu aja sebenarnya. Tidak ada kami mencurigai atau menemukan, enggak ada. Cuma kami antisipasi saja. Pak, itu. dengan segala upaya perlawanan yang dilakukan ini kalau menurut Bapak kinerja Polri itu seperti apa gitu, Pak, kan bisa Ibu jawab. mungkin. Ya, silakan. Ya, kalau menurut tim kami memang ini tidak ada ketransparansian dari penyidik, makanya kan kinerja Polri itu kan sekarang sedang menurun kalau di mata masyarakat karena kasus viral ini. Makanya untuk itu kami berharap kalau memang buktinya lemah, ya tolong Peggy segera dibebaskan, karena memang kita sebagai tim kuasa hukum juga yakin bahwa Peggy Setiawan bukanlah orang yang dimaksud. Kalau memang itu adalah motifnya pembunuhan berencana, tentunya haruslah mereka saling kenal. Tapi Peggy Setiawan tidak mengenal Vina maupun Eki. Dari situlah alibi kita. Dan kemudian juga pada saat tanggal 27 Agustus 2016, Peggy Setiawan itu memang sedang berada di Bandung. Dan itu pun dibuktikan dengan postingan-postingan dan juga saksi alibi yang memang sudah kita kemukakan pada media. Tampak buru-buru nggak sih polisi mengingat ini kan berkas Peggy
Iya, iya betul. Memang terburu-buru. Padahal sih kita melihatnya itu bukti-bukti sangat lemah gitu dari pihak kepolisian. Kan tahu sendiri waktu di press release itu kan buktinya adalah cuma KTP, ijazah gitu. Tidak ada bukti yang terkait pada pembunuhan seperti itu. Makanya tolong bebaskan Peggy Setiawan ini karena memang dia bukan Peggy alias Peron seperti apa yang tertera dalam DPO putusan inkrah, karena yang di dalam DPO putusan inkrah itu kan alamatnya saja sudah berbeda di Banjarwangunan, sementara Peggy Setiawan ini klien kami ini ada di Kepongpongan dan umurnya pun ya jauh berbeda dengan DPO seperti itu, dengan ciri-ciri pun ya berbeda. Makanya tolong pihak kepolisian kalau memang bukti-bukti lemah ya akui saja dan bebaskan Peggy Setiawan klien kami tersebut. Harapannya terhadap Kapolri gimana nih Bu? Kan pasti ada banyak Kapolri harus Kapolri harus segera menindak tegas kepada oknum